Ya, sekarang saya akan memasak satu soto yang belum populer tapi lezat rasanya, yaitu soto Tasik. Apakah bumbu-bumbunya? Mari kita lihat sekarang. Bahan yang digunakan yaitu jeroan sapi, tapi hanya kita pergunakan babat dan ususnya. Kemudian kacang kedelai yang digoreng. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan lada. Sangat sederhana sekali bumbunya. Kemudian racikannya adalah bawang goreng, seledri, daun bawang, kemudian ada bumbu yang tidak dihaluskan, ada daun salam, jahe, lengkuas, kemudian dia menggunakan lobak, tebu, dan jeruk nipis. Dan tidak lupa kita berikan bumbu kaldu Indofood rasa sapi supaya kaldunya lebih terasa. Mari kita memasak sekarang soto Tasik. Nah, pertama-tama kita panaskan dulu kompor atau kita nyalakan kompor kesayangan ibu-ibu, yaitu kompor Rinnai, yaitu suatu kompor yang mempunyai api besar tapi irit gasnya, yaitu kompor Rinnai. Dan dia mempunyai pematik yang bisa membesarkan, mengecilkan, bahkan juga ada yang ukuran untuk sedang. Dan saya di sini juga menggunakan fancy, yaitu penggorengan atau alat-alat masak terbuat dari aluminium murni dan mempunyai dengan sistem anodized, pelapisan untuk menyumbat pori-pori sehingga rata dan licin, sehingga alat-alat ini menjadi bersih, kemudian anti lengket ya. Kemudian kita masukkan minyak goreng Vilma, minyak goreng non kolesterol yang mengandung beta karotin vitamin E yang bagus sekali untuk kulit. Nah, kemudian kita panaskan minyak goreng, kita tumis terlebih dahulu adalah bumbu yang dihaluskan. Ya, kita tumis bumbu yang dihaluskan di sini. Kemudian masukkan juga di sini daun salam, lengkuas, dan jahe. Kita tumis sampai harum. Kunci dari masakan Indonesia seperti yang sudah saya ajarkan kepada Anda sekalian, yaitu bagaimana menumis bumbu ini. Karena bumbu ini adalah kunci untuk makanan kita menjadi sedap dan nikmat. Iya, seperti ini. Nah, aroma yang belum matang itu aromanya adalah tercium bau langu. Nah, bau langu ini kalau kita akan memasukkan cairan atau kita masukkan cairan dalam proses yang masih berbau langu ini, sampai akhir proses pemasakan, bau tersebut tidak bisa hilang. Nah, ini yang mengurangi poin pemasakan sehingga rasanya pun kurang enak dan kurang sedap ya. Nah, kemudian setelah dia wangi, kita masukkan sekarang babat dan usus yang sudah kita rebus dan kita potong-potong ke dalam tumisan bumbu yang dihaluskan. Tak lupa kita masukkan sedikit air supaya tidak hangus bumbunya. Dan kerak-kerak ini akan menambah sedap masakan Anda ya. Kita tumis lagi sampai dia menyerap ke dalam usus dan babatnya. Gak lupa kita tambahkan bumbu kaldu Indofood supaya rasanya lebih kaldu atau lebih gurih ya. Bumbu kaldu Indofood yang sapi kita masukkan seperti ini. Nah, sekarang babat dan usus ini udah menyerap dengan bumbu dan bumbu kaldu Indofood, dia menjadi gurih dan nikmat ya. Sebelum kita tambahkan santan, kita pakai tebu di sini. Kita potong menjadi 4 bagian. Tebu manis ya, tebu segar. Kemudian kita masukkan ke dalam tumisan tersebut. Nah, ini ciri khas dari soto Tasik. Nanti yang mana sampai akhir dia mempunyai sedikit aroma dari tebu ya. Nah, baru kita masukkan santan yang sudah direbus. Iya, dalam rebusan ini. Nah, kemudian kita rebus sampai dia cukup matangnya, sampai benar-benar matang. Dan tidak lupa tambahkan sedikit garam, sedikit gula. Iya, karena soto Tasik ini belum populer, mungkin dari sekarang kalau pemirsa atau ibu-ibu sekalian membuat dan mempromosikan soto Tasik ini, lama-lama dia menjadi populer seperti soto-soto yang lainnya ya. Oke, setelah itu kita masukkan lobak yang sudah dipotong setengah bagian dan dipotong tipis-tipis seperti ini. Lobak. Kemudian kita masukkan daun bawang. Ya, kita masak sesaat sampai semua bahan tersebut matang.
Oke, sederhana sekali kan? Kemudian kita ambil mangkok. Kebetulan mangkok kita ini adalah Michael Stacy. Mangkok ini dibuat oleh tangan-tangan wanita Indonesia dan dibuat di Indonesia, tepatnya di Gunung Gelis, ya sekitar Jabotabek ya. Kemudian kita masukkan soto ini ke dalam mangkok. Sotonya hampir mirip dengan soto Bandung, cuma dia menggunakan santan. Oke, sebelum kita hidangkan, kita beri dengan bawang goreng, kemudian seledri. Ya, seledri ini selalu mendominasi untuk pembuatan soto dan sup. Dan kemudian kacang kedelai yang sudah direndam, kemudian digoreng. Seperti ini. Iya. Dan terakhir, tidak lupa kita masukkan jeruk yang sudah kita peras. Dan kita sertakan supaya mungkin kurang rasa asamnya. Dan kita beri sedikit kecap manis in the food. Oke. Soto Tasik sudah tersedia. Luar biasa. Saya aja berselera, apalagi Anda. Silahkan coba sekarang.